dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang keempat beserta dengan maksudnya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah, kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyambut hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Wow.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak karena muka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Terimalah janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel bagi kita minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin dan senantiasa berkat Tuhan melingkupi kita. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita yang penting. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu Septuagesima 70 hari Adorang So Haheon. Topik, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Penekanan kembali untuk ibadah. Nomor 3, sehubungan dengan kenaikan kasus corona, COVID-19 dan aturan pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM level 3, ibadah di gereja dilaksanakan dan mengikuti protokol kesehatan pemerintah dengan ketat. Ibadah minggu dilakukan 2 kali, jam 7 bahasa Indonesia, jam 10.30 bahasa Batak. Kami himbau untuk jemaat yang hadir adalah jemaat yang benar-benar sehat dan yang merasa kurang enak badan, silakan mengikuti melalui live streaming YouTube dan Facebook HKBP Bandung Reformanda. Kami juga menghimbau agar hadir 15-30 menit sebelum ibadah dimulai, serta menghimbau kembali untuk jemaat yang berusia 60 tahun untuk mengikutinya secara live streaming YouTube dan Facebook HKBP Bandung Reformanda. Ibadah sekolah minggu tanggal 13 Februari dilayankan pukul 9 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan dipastikan yang hadir adalah kelas kecil, para remaja yang telah mendapatkan 1 kali vaksin minimal. Untuk anak sekolah minggu, kelas balita pra-SD dapat mengikuti secara live streaming YouTube pada pukul 9 di rumah masing-masing. Ibadah keluarga tanggal 13 Februari 2021 sekali sebulan akan diadakan pelayanan ibadah minggu keluarga. Setiap keluarga dapat beribadah ke gereja dengan keluarga masing-masing, bapak, ibu, dan anak pada jam 7 dan 10.30. Diharapkan seluruh keluarga dapat mengikuti secara ibadah keluarga di tahun kesehatan ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nomor 5, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu
minggu depan 20 Februari 2022, ibadah pukul 10.30, gereja kita akan melayangkan sakramen baptisan kudus untuk 1 orang anak laki-laki dari keluarga Leo Rudi Marpaung, Inang Dr. Gigi Lisnawati Boru Manulang, Jemaat Sektor 7812 Maban Seltim, yang pada hari Jumat 18 Februari pukul 17 akan dilaksanakan bimbingan baptis untuk orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis. Nomor 6, berita pernikahan. Pengumuman 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jan Peter Manulang, putra dari Bapak Sintua Amanulang almarhum dan Ibu T. Boru Lumban Tobing almarhum, beralamat di Jalan Awiligar nomor 237. Anggota Jemaat HKB Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah dengan Saudari Jeti Boru Habiahan, putri Bapak A. Habiahan almarhum dan Ibu T. Boru Tampu Bolon almarhum, beralamat di Jalan Cibiru Padalarang. Anggota Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Braga Bandung, yang diadakan pada hari Selasa 15 Februari pukul 10 di persiapan HKBP Lembang Resort Bandung Tengah, Jalan Peneropongan Bintang nomor 1 Lembang. Warta Jemaat 7, 8, 9, 10 dapat kita baca masing-masing. Nomor 11, Dewan Diakonia Donor Darah Seksi Diakonia. Semua dan kebutuhan darah yang cukup tinggi, Seksi Diakoni Sosial mengadakan kembali program donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari, yaitu minggu depan, mulai pukul 9 sampai pukul 11, bertempat seperti biasa di konsistori gereja di Jalan Sumedang nomor 2 Bandung, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jika kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan di gereja, maka pelaksanaan donor darah akan dilaksanakan di PMI Kota Bandung, Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Bagi jemaat yang memenuhi syarat dan ingin mendonorkan darahnya, mohon konfirmasi sebelum 18 Februari 2022. Seksi Diakoni Sosial akan menyediakan tanda kasih bagi yang mengikuti donor darah, informasi, dan dapat menghubungi yang tertera di Warta Jemaat. Nomor 15, pendaftaran tim ibadah sore. Menindaklanjuti pertemuan di tim pelayanan ibadah sore dan tim pendamping ibadah sore, maka dihimbau kepada jemaat, terlebih kepada pemuda dan remaja yang memiliki talenta musik, juga singer, bisa ikut melayani di ibadah sore dan mendaftarkan diri ke Pendeta Pitu Sinaga. Nomor HP tertera. Ibadah sore akan dimulai pada Minggu 6 Maret 2022 pukul 17 WIB dan dilaksanakan setiap minggu ganjil, dan latihan tim pelayanan akan diadakan setiap Sabtu sore. Ucapan selamat ulang tahun. Di Warta Jemaat tertera 20 nama yang berulang tahun dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 13. Mungkin dari jemaat yang hadir hari ini ada yang namanya tertera yang berulang tahun minggu-minggu ini. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Kita berdiri amang ya. Nah, ayat emas untuk yang berulang tahun diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia-Nya dan dalam pengenalan akan Tuhan yang juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun amang ya. Silakan kembali. Yang terakhir, berita keuangan minggu ini untuk Huria 20.647.669, untuk pembangunan 1.672.050 rupiah, untuk kantor pusat 2.801.750 rupiah. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan dari Tuhan buat berkat pernyataan-Mu pagi ini Bapa. Terlebih hari ini Bapa, Kau berikan cuaca yang indah, Kau bangunkan kami Bapa dari tidur kami untuk dapat memuji muliakan nama-Mu di bait-Mu suci Bapa bersama-sama saudara kami yang lainnya. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan dalam perjalanan kami sampai di tempat ini tidak kurang satu pun. Kami akan menyampaikan doa syafaat kami Bapa. Yang pertama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Bapa, kami cinta NKRI ini Bapa. Untuk itu Bapa jaga NKRI Bapa agar tidak terpecah belah. Biarlah rasa kebinekaan Tunggal Ika tetap bertahan dalam hati kami Bapa, sehingga semua saling menyayangi, saling menghormati,
di antara yang berbeda suku, berbeda ras, serta berbeda agama apapun, dan serta berbeda keyakinan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, terlebih Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau kiranya menyertai negara ini Bapa. Kau berikan kebijakan pada pimpinan kami, dari yang terat sampai yang terendah, agar bersatu padu dengan aparat serta para pejuang kesehatan untuk menyelesaikan masalah pandemi corona ini yang masih merebak di Indonesia. Tuhan, sembuhkan jemaat atau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit serta para petugas kesehatan yang terpapar COVID-19. Biarlah semua itu boleh berlalu Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan agar senantiasa tetap berharap, tetap menyerahkan hidup mereka bahwa Tuhan yang lebih berkuasa dari sakit penyakit mereka. Begitu juga para petugas kesehatan Bapa kuatkan mereka, hiburkan mereka, bahwa pengabdian mereka adalah pengabdian sesama. Itu adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat HKBP Raparmanda yang sedang di rumah sakit atau pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk Amang Hasi Tumorang, Ria Boris Yombing, Nyonya Pendeta Asirait Boris Lelahi, Nyonya P. Panjaitan Bornadeak, Cehuta Julu, Nyonya Siombing Bor Pasaribu, Nyonya Sinaga Bor Siregar, Nyonya Sitorus Bor Tambun, Nyonya TS Sutawur Bor Lumatobing, Bapak M Tambun, Bapak M Simbolon, Nyonya S Simbolon Bor Pasaribu, Nyonya Tampu Bolon Bor Samosir, Sinto Nyonya Papahan Bor Tampu Bolon, Bapak Amanulang, Nyonya B Sinaga Bor Nababan, Nyonya Pardede Bor Siagian, Bapak Hagul Tom, Nyonya Sintua CL Situmorang Bor Pakpahan, Nyonya Siregar Bor Etonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Bor Purba, Sintua Pensiunan Datranus SPA Marbun, Nyonya Tabarat Bor Siregar, serta jemaat-jemaat yang lain mungkin tidak tercatat di warta jemaat Bapa. Engkau berkati mereka Bapa, jamaah Bapa, tubuh mereka, angkat sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau berkati juga para medis, obat, serta makan minuman yang mereka konsumsi, menjadi perpanjangan kesembuhan bagi mereka Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat yang merindukan anak Bapa. Kalau Sarah yang tertutup rahimnya boleh Kau buka Bapa, kami yakin Engkau jemaat-jemaat yang merindukan anak boleh Kau selesaikan masalah mereka Bapa. Pada saat-saat Engkau akan berikan anak untuk mereka, untuk dapat memuliakan nama-Mu juga. Kami berdoa untuk anak jemaat-Mu, Bapa di surga, untuk Timothy Simbolon yang menjalankan terapi bicara Tuhan. Bapa di surga, berkati perjalanan terapi bicara Bapa, agar dia boleh semakin lancar berkomunikasi pada saatnya nanti. Demikian juga orang tua Bapa, Kau berkati mereka, yakinkan mereka Tuhan, bahwa tiada masalah yang tidak terpecahkan karena nama-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan. Kau berkati mereka Bapa, Kau berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, dengan serta ilmu yang mereka dapatkan dalam pendidikan. Begitu juga jemaat-Mu yang merindukan teman hidup Bapa, Engkau berkati dan tujukan bagi mereka pasangan hidup untuk membuat satu rumah tangga yang muliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Bapa, untuk persiapan HKBP Lembang dan Sumedang Bapa, yang tetap merindukan tempat ibadah yang menetap dan layak. Kau berkati mereka Bapa, Kau yakinkan bahwa Tuhan akan bekerja di setiap pergumulan mereka Tuhan, sehingga suatu saat mereka akan mendapatkan boleh beribadah di tempat yang layak dan menetap. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang Kau berikan pada kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pun waktuku bagailah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia ini berubah dari saat ke saat. Barangkali kalau kita orang yang pernah pacaran dulu, ketika seperti laki-laki, seperti saya laki-laki, mungkin pernah berkata kepada calon istrinya, percayalah saya dapat diandalkan. Tetapi biasanya kalau pacarnya jalan dan terantuk batu, maka dia akan memarahi batu itu. Luar biasa memang kalau pacaran. Tetapi setelah dia menikah, setelah 2 tahun atau 3 tahun, kalau istrinya jalan terantuk batu, maka dia akan berkata, pakai matamu. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa manusia itu berubah dari saat ke saat dan tidak dapat diandalkan. Sulit diandalkan manusia ini. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, manusia itu adalah Adama. Manusia yang pertama adalah Adam, diambil Adama. Adama itu adalah tanah. Tanah itu kalau manusia diciptakan seperti dari tanah, debu tanah, itu menggambarkan bahwa manusia ini gampang hancur dan tidak bisa tetap. Apakah kita pernah waktu kecil menabung dalam celengan ayam jago? Apakah kita pernah waktu dahulu memasak dalam periuk yang terbuat dari tanah? Apakah pernah kita dulu menampung air di kendi tanah? Sekarang kita tidak lihat itu. Kenapa? Karena mudah hancur dan rapuh. Manusia sekuat apapun, manusia berkuasa apapun, mungkin satu waktu dapat diandalkan kita, tetapi pada waktunya nanti dia hancur dan tidak dapat kita andalkan. Itu sebabnya dikatakan dalam teks kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu sementara. Manusia itu tidak tetap. Manusia itu tidak kekal dan percuma untuk diandalkan. Tapi saudara-saudara, apakah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan? Kita supaya jangan mengandalkan manusia, apakah itu sama dengan bahwa kita tidak percaya lagi kepada manusia? Padahal dalam hidup ini kita sangat mengandalkan manusia. Saya datang setiap hari mengandalkan supir ojol. Kita pergi ke dokter, kita mengandalkan dokter.
Dan kita harus percaya ke Dia. Kita mempercayai orang-orang yang pintar, yang dapat memberi saran, yang dapat mempengaruhi hidup kita, memperbarui hidup kita. Apakah Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh mengandalkan mereka ini dengan kemampuan dan prestasi dan pengetahuannya yang dapat membangun kita? Apakah ini yang dimaksud? Karena saudara-saudara, kalau hanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, maka kita tidak boleh mengandalkan siapapun. Ketika kita naik angkot, kita mengandalkan supir angkot. Kita tidak bertanya kepada dia, apa engkau mempunyai SIM atau tidak. Kita tidak bertanya kepada dia, apa dia meminum minuman keras atau tidak. Pokoknya kita mengandalkan dia sampai ke tempat tujuan kita. Apakah ini yang dimaksudkan Tuhan dilarang? Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita pergi ke dokter, kita tidak lihat di mana ijazahnya. Apakah dia tamatan dari Universitas Indonesia atau Unpad atau dari manapun dengan nilai prestasi yang tinggi? Tidak. Kita hanya mengandalkan dokter itu untuk menyembuhkan tubuh kita. Apakah ini yang dikatakan oleh Tuhan? Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Kenapa sudah saya katakan begitu? Karena kita lihat sambungan dari ayat 5 itu. Saya baca sekali lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, lagi, kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itulah yang terkutuk. Itulah yang tidak akan dapat berkembang. Dia seperti yang tumbuh di padang gurun asin yang tidak ada penduduknya. Kenapa dikatakan Tuhan dalam firman-Nya demikian, saudara? Karena pada waktu itu orang Yehuda yang terdesak oleh kekuatan baru, yaitu di utara mereka, yaitu bangsa Babel, yang mulai mengancam, mereka ketakutan dan mencari yang dapat diandalkan, yaitu Mesir. Dia berkoalisi dengan Mesir untuk mengalahkan Babel. Maka Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Jadi jika hati jauh dari Tuhan, maka dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang lain dan manusia. Tetapi kalau hatinya dekat dengan Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati sering menipu. Hati orang Israel yang jauh dari Tuhan mengatakan, kita harus mengandalkan kekuatan kita yang berkoalisi dengan kekuatan dari Mesir, agar kita terlepas dari ancaman bangsa Babel. Hati kita sering menipu. Itu sebabnya di ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang mengetahui? Bahkan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 20 sampai 23, katanya demikian. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menyajiskan orang. Hati yang merusak kita. Saudara, sekali lagi, karena hati jauh dari Tuhan, maka dia akan mengandalkan yang sementara, yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang dapat berubah-ubah, dan itu akan menghancurkan dia pada waktunya. Hati-hati. Kemudian saudara-saudara,
dalam ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau walaupun kekeringan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini orang mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan sama-sama menderita. Tidak ada di dunia ini, kata air bah atau kata tsunami, ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka kita lewatlah dari sisi dia supaya jangan kena dia. Tidak ada orang atau penderitaan yang terjadi dalam hidup ini, ini orang yang mengandalkan Tuhan, maka jangan ada yang mati dari keluarganya. Tidak. Mau dia mengandalkan Tuhan, mau dia tidak mengandalkan Tuhan, penyakit datang kepada dirinya. Sama-sama. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Kenapa? Tuhan Yesus pernah membuat satu ilustrasi atau perumpamaan. Ada dua bangunan, sama-sama ditimpa matahari, sama-sama ditimpa hujan. Tetapi pada suatu waktunya, satu yang bertahan tinggal, yang lainnya hancur. Kenapa? Karena yang lainnya mengandalkan Tuhan, yang melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap tegak walaupun Tuhan mengizinkan penderitaan kepada hidupnya. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau saudara sekarang ini menderita dan tidak berdosa, itu tandanya Tuhan menyertai Anda. Kalau sekarang saudara miskin tapi tidak mau korupsi, itu tandanya Tuhan menyertai Anda. Kalau saudara dipukul orang dan saudara tidak melawan, itu tandanya Tuhan beserta Anda, bukan karena takut. Itulah orang yang diberkati. Dia akan tumbuh menjadi kuat dalam hal segala yang terjadi dalam hidupnya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan Tuhan, dia mati juga. Kalau menurut pikiran kita, dia telah mengandalkan Tuhan, ketika datang orang-orang yang menyiksa dia, maka Tuhan akan melepaskan, tetapi mati juga. Tetapi dia mati dalam damai karena percaya, berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat orang bertahan. Karena dia mengandalkan dan mengharapkan hanya kepada Tuhan. Pengharapan dia tidak tinggal di dunia ini. Paulus berkata, jika kita berharap hanya di dunia ini, maka kita adalah orang paling sial di dunia ini. Pengharapan yang tinggal di dunia ini saja tidak ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Abraham berharap tanah yang dijanjikan dan dia dapat tinggali? Ternyata tidak. Dia tetap berharap, percaya kepada Tuhan bahwa tanah itu akan diberikan kepada dia, tapi dia mati tidak dapat memiliki tanah setapak pun. Untuk kuburannya juga keturunannya harus beli. Maka kita mungkin berkata, percumalah dia mengikuti Tuhan terus menerus. Untuk kuburannya saja tidak ada sejengkal tanah, hanya 1 meter kali 2 meter, tidak ada. Kenapa Abraham bisa bertahan demikian? Itulah pengharapan. Jika tidak terjadi di dunia ini, ya kelak nanti dia. Jika tidak pada saat saya hidup, maka anak saya akan menikmati. Jika anak saya tidak menikmati, maka cucu saya akan menikmati.
Jika cucu saya tidak menikmati, maka cicit saya akan menikmati, dan seterusnya. Dan di balik kematian pun ada pengharapan. Ini yang menguatkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia yang sementara, maka kita akan susah dalam hidup ini. Secara rohani dia akan mati, tidak berkembang. Makanya dikatakan seperti yang tumbuh di padang gurun yang asin. Tidak berkembang. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berkembang semakin kuat dalam hidup ini dan tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan sekalipun. Tidak dapat dikalahkan oleh kekecewaan sekalipun. Bukankah kita hidup penuh dengan kekecewaan, saudara? Banyak harapan-harapan, banyak cita-cita kita di dunia ini yang tidak dapat terpenuhi. Walaupun kita sudah nangis-nangis dalam doa kita minta kepada Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya, dia akan kuat menghadapi semua kekecewaan dalam dunia ini. Seperti bangunan yang dikatakan Yesus. Dia akan tegak berdiri walaupun datang badai, walaupun datang terik matahari. Karena dia dibangun dalam pondasi batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Hati-hati saudara dengan hati saudara. Jangan mudah ditipu oleh hati saudara. Karena hati yang jauh dari Tuhan itu akan mengandalkan manusia. Akan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri pasti dia akan menjauhkan Tuhan dalam hidupnya. Bukankah sering kita mendengar orang yang berkata, siapa dulu? Kalau bukan karena aku? Bukankah kita sering mendengar, akulah yang mendirikan gereja ini? Bukankah kita sering mendengar, akulah yang membuat punguan ini menjadi besar? Itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Andalkanlah Tuhan. Hiduplah dalam firman-Nya. Dasarkan hidup Anda dalam firman Tuhan. Maka kita seperti bangunan yang kuat, seperti tanaman yang akarnya merambat ke tepi air, yang terus daunnya hijau, walaupun harus mengalami terik matahari atau kekeringan. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Engkau Tuhan. Agar kami dapat kuat dan bertumbuh. Walaupun banyak hal harus terjadi dalam hidup ini yang dapat membuat kecewa hati kami Tuhan. Yang dapat membuat kami menjadi lemah. Tetapi kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau, kami akan berdiri tegak apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkati juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkanlah segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, curahkanlah hujan pada waktunya. Kasihanilah dan sertailah kami pada saat ketakutan akan pengaruh akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu, tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkau adalah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas, selamat hari Minggu.
Kasih